Oke, berarti awalnya seorang introvert yang males ngomong sama orang, kemudian tertarik. Nah, itu bagaimana waktu itu Kak Gibran bertransformasi dari yang nggak suka ngomong menjadi suka ngomong. Itu gimana Kak Gibran waktu itu? Caranya adalah bergaul sih lebih tepatnya, Oke, karena saya lebih bergaul lagi, menambah banyak teman. Karena saya selalu yakin dan percaya bahwa setiap orang itu memang harus membuat lompatan lebih jauh untuk hidupnya, perubahan yang besar juga untuk hidupnya, sesuai dengan kemana arah dia mau, tentu ini jalan hidup dia. Akhirnya ketika melihat peluang menjadi di dunia broadcasting, saya harus bertransformasi dong, saya harus berubah yang dulunya misalnya malas bersosialisasi gitu kan, cenderung introvert, egois dan segala macamnya. Akhirnya memperluas networking, perbanyak teman dan segala macamnya. Akhirnya lah saya mulai bertanya juga ke senior-senior saya bahwa oke. saya mau dong masuk ke radio gitu kan. Supaya saya punya pengalaman, jadi setelah lulus sarjana saya nggak nganggur gitu. Oke, berarti memanajemen diri, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan waktu itu ya Kak Gibran ya. Mau nggak mau Benar. ya harus mempelajari ini seperti dan akhirnya kepencet deh di dunia Iya, broadcasting seperti itu. betul betul betul. Oke. Ketika waktu masuk di radio nih Kak Gibran ya, mungkin Kak Gibran juga perlu proses seperti itu. Pelatihan-pelatihan, kemudian bekal-bekal yang perlu dipersiapkan menjadi seorang penyiar. Tentunya ini juga menunjang pembelajaran di kuliah. Itu ketika itu Kak Gibran ada pelatihan apa saja? Atau juga Kak Gibran juga mengikuti les, kursus public speaking, atau hanya pure dari ilmu dari radio? Kalau saya kalau kita lihat ya, Hmm. flashback ke belakang, sebenarnya bangku kuliah itu kan kita tahu ya S1 itu lebih Hmm. banyak ke apa ya Teori. istilahnya? Teori. Ya benar, teori. Jadi implementasinya agak kurang. Jadi saya memang mencoba ketika melihat bahwa oh di bangku kuliah saya nggak terlalu dapat banyak yang saya ekspektasikan, mulailah saya mencari buat kesempatan di luar gitu, siaran radio. Dan saya juga berorganisasi. Saya berorganisasi di himpunan ilmu komunikasi namanya Kosmik, Korps Mahasiswa Oke. Ilmu Komunikasi kalau di tempat saya. Setelah itu, nah dari himpunan saya mendapatkan senior-senior saya yang sudah malang melintang, yang udah lebih duluan siaran di radio lokal, TV lokal, bahkan mungkin kerja di TV nasional. Jadi dari situ sebenarnya mulai saya bisa mengepakkan sayap saya, mencari link, menambah jaringan, pertemanan. Nah, ternyata rezekinya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, utamanya melalui himpunan. Jadi dari himpunan itu senior saya ada salah satu di radio juga dulu di Makassar. Akhirnya saya bilang bahwa saya mau siaran di radio supaya saya terasa skillnya, utamanya public speaking, karena dulu itu ibaratnya kayak kalau saya ngomong itu nggak seperti ini. Jadi kayak lidahnya itu melengket banget Oke. logat Makassarnya. Jadi kayak kalau orang Jawa kan kayak medok gitu Ya, ya. Tapi medok. ya kalau orang Jawa kayak gitu. Kalau orang Makassar itu ya ngomongnya seperti orang Makassar pada umumnya gitu. Jadi Oke. saya harus berubah gitu kan. Saya harus mencari formula biar lebih enak cara saya berbicara gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.